Dalam dunia hukum, ada satu hal yang tidak bisa ditawar. Metodologi adalah segalanya. Tanpa metodologi, analisis berubah menjadi propaganda. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana narasi pacaklik ketatanegaraan justru lebih dekat pada retorika ketakutan daripada diagnosis konstitusional yang sahih. Klaim bahwa Indonesia sedang menuju Orde Baru Jilid 2 terdengar sangatlah dramatis. Tapi mari kita uji dengan pisau teori hukum tata negara, bukan dengan emosi. Pertama, dalam kerangka teori separation of power ala Montesquieu, kita tidak sedang melihat konsentrasi kekuasaan absolut. Justru sebaliknya, Mahkamah Konstitusi masih berfungsi, bahkan berani mengkoreksi kekuasaan eksekutif. Putusan soal larangan rangkap jabatan wakil menteri dan pembatasan peran TNI di ranah sipil bukanlah simbol kemunduran, tapi itu adalah bukti sistem check and balances yang masih hidup. Kalau ini disebut pacaklik, maka definisi krisis dalam ilmu hukum perlu ditulis ulang. Yang kedua, mari kita bicara fakta yang paling telanjang. Kebebasan bicara dalam perspektif konstitusional demokrasi, indikator utama otoritarisme adalah represi terhadap dissent. Namun ironisnya, pihak yang paling keras meneriakkan zaman kegelapan justru berdiri bebas di ruang publik, bicara tanpa takut, bahkan disiarkan secara luas. Ini bukan Orde Baru. Ini adalah demokrasi yang masih memberi ruang, bahkan kepada mereka yang meramalkan kiamat konstitusi. Yang ketiga, secara metodologis, narasi ini cacat karena mengabaikan pendekatan historical institutionalism. Problem ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah fenomena baru. Ia adalah penyakit lama. Lintas rezim, bahkan data yang diakui sendiri menunjukkan mayoritas lembaga negara pernah abai terhadap putusan konstitusi. Lalu pertanyaannya, mengapa tiba-tiba dikonstruksikan sebagai krisis akut hari ini? Disinilah letak problemnya. Analisis yang selektif, parsial, dan cenderung manipulatif terhadap sejarah konstitusional. Yang keempat, dalam perspektif welfare state, negara tetap bekerja. Program pemenuhan hak dasar, penguatan ketahanan pangan dan energi, hingga kehadiran negara di wilayah pinggiran, semua ini adalah manifestasi tanggung jawab konstitusional. Menghapus seluruh capaian ini dari narasi lalu hanya menonjolkan sisi gelapnya, bukanlah kritik. Itu adalah framing. Dan framing yang tidak jujur dalam ilmu hukum adalah bentuk distorsi. Maka harus dikatakan secara tegas, narasi pacaklik ketatanegaraan bukan hanya berlebihan. Ia problematik. Ia gagal memenuhi standar dasar analisis hukum objektivitas. Konsistensi dan keterukuran kritik terhadap negara itu sangat penting, bahkan wajib. Ketika kritik dibangun di atas retorika tanpa fondasi metodologis, maka ia tidak lagi menjadi alat kontrol, melainkan berubah menjadi alat agitasi. Dan dalam negara hukum, kita tidak butuh agitasi. Kita butuh kebenaran yang diuji, bukan sekadar narasi yang diproduksi